fasara ilaihim bijunudin minal himyar. Jadi dia pergi membawa pasukan dari Himyar, dari kota Himyar. Nama kerajaannya, nama ibu kotanya Himyar. Falamma akhadhuhu, dan ketika sampai ke daerah yang diyakini beriman kepada agama Nasrani, khayyaruhum bainal yahudiyah wal ihraq binnar. Dikasih pilihan antara masuk agama Yahudi atau dibakar. Fakhtarul qatl, masyarakat ini memilih dibakar, memilih untuk dibunuh. Fasyaqqu lahum al-ukhdud, maka Zur'ah tadi bersama pasukannya menggali parit. Wadramu fihin nar, kemudian parit yang besar itu diisi dengan api, dinyalakan apinya. Tsumma qalu lil mu'minin, kemudian dia berkata kepada orang-orang mukmin, ya, barang man raja'a minkum an dinihi taraknahu, barang siapa yang meninggalkan agama Nasrani masuk Yahudi, maka kami akan biarkan, kami tidak akan azab. Wa man lam yarji alqainahu finnar, dan siapa yang tidak kembali maka akan kami lempar ke dalam api. Fasabaru, masyarakat ini dia sabar untuk disiksa. Falquhum finnar, akhirnya mereka itu dilempar ke dalam parit. Fahtaraku, dan mereka terbakar, mati terbakar. Wal maliku washabuhu yanzurun, raja dan pengawal-pengawalnya melihat dengan mata kepala sendiri sambil mereka duduk di pinggir parit, di pinggir lubang. Qila qutila minhum 20 alfa, disebutkan dalam riwayat yang mati dalam parit itu 20.000. Wa qila 12 alfa, dalam riwayat lain 12.000. Wa qala Kalbi, Imam Kalbi, kan ashabul ukhdud 70 alfa, menurut beliau yang dibakar dalam parit yang berisi api itu 70.000. Jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 makhluknya untuk mengatakan bahwa orang-orang yang membakar orang-orang mukmin dalam parit terlaknat, kutil, terlaknat. Ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka orang-orang kafir tadi itu memberikan ataupun menguji, mengazab orang-orang mukmin illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ini masalahnya. Karena faktor mereka itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyantun. Ini merupakan sunnah, ketentuan dari apa yang terjadi pada sejarah para nabi, dan apa yang sekarang ini kita rasakan, dan apa yang nanti akan kita lihat, bahwa orang-orang mukmin selalu diuji. Apakah mereka itu disiksa, apakah mereka itu dibunuh, apakah mereka itu ditembak hidup-hidup, seperti yang kita rasakan di beberapa negara, baik kita baca di media massa ataupun di media cetak. Itu karena satu saja,
illa ayyuminu billahil azizil hamid, hanya karena mereka itu beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya, dengan keistiqomahan, keteguhan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyantun. Alladzina hu mulkus samawati wal ard, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyantun itu punya kerajaan di langit dan kerajaan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Allah inginkan katakan bahwa apa yang terjadi pada ashabul ukhdud Allah menyaksikan, dan itu merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kisah ini dia masih menggunakan memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa yang namanya kita dakwah fi sabilillah tidak ditaburi dengan kenikmatan, tidak dihiasi dengan kemewahan. Itu jelas dalam kisah-kisah para nabi, mulai dari juz 1 sampai juz 30. Kisah-kisah para nabi itu menunjukkan bahwa dakwah fi sabilillah itu selalu dihiasi dengan ujian dan cobaan. Bahkan itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka itu dibiarkan berkata beriman kepada Allah tapi mereka tidak diuji? Khabbab bin Arth suatu ketika datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah merasakan ujian dan cobaan pemboikotan, intimidasi di pas Mekah. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ala tad'una? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada kami atau untuk kepada kita supaya diberikan pertolongan? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, belum sampai kepada kalian seperti yang dirasakan oleh umat-umat terdahulu. Massathumul ba'sa wad dharra, mereka itu merasakan kesulitan dan kemudaratan. Wazulzilu, dan mereka digoncang segoncang-goncangnya. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya sampai pada satu kata doa, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Itu sudah sampai pada titik doa yang merupakan kepasrahan. Setelah itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan bahwa nabi-nabi terdahulu itu ada yang digergaji, ada yang ditanam hidup-hidup, ada yang dibunuh, tapi mereka tidak meninggalkan sedikit pun dakwah ini. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita sekarang dan bagi generasi yang akan datang, bahwa ashabul ukhdud ini contoh orang-orang yang istiqomah, berpegang teguh dalam keimanan, walaupun konsekuensi yang harus mereka hadapi adalah nyawa, walaupun mereka harus mengorbankan harta dan jiwa. Dia masih muliakan, ayat yang ke-10, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat
Tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menguji, mengadab orang-orang mukmin dan mukminah, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, bagi mereka azab jahannam. Walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Jemaah saya muliakan, ayat ini sangat kontras dengan apa yang mereka lakukan. Dan lebih dahsyat lagi pada ini, mereka membakar orang-orang mukmin, balasannya azab jahannam dan adzabul hariq. Sebenarnya jahannam itu sudah cukup, karena dia neraka yang paling dahsyat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengkorelasikan kondisi dengan ayat. Apa dia? Hariq, membakar. Jadi sebagaimana orang-orang mukmin dibakar, orang-orang yang membakar akan dibakar pada hari kiamat. Walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sangat berbeda orang-orang yang dibakar tadi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh tadi, balasannya sangat berbeda dengan orang yang membakar. Yang dibakar karena mereka beriman dan beramal soleh, istiqomah, teguh pendirian, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah kesuksesan yang besar. Jadi jamaah saya muliakan, istiqomah, buat pegang teguh dengan agama ini dan senantiasa berada dalam jalan dakwah, itu merupakan fawzul kabir, kesuksesan yang besar. Dalam Al-Quran, al-fawz itu ada al-fawzul azim, ada al-fawzul kabir. Tapi untuk ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan al-fawzul kabir. Ya. Itulah merupakan kesuksesan yang besar. Jadi balasan orang yang membakar dengan orang yang dibakar sangat kontra, sangat berbeda. Jemaah saya muliakan, ayat yang ke-12, inna batsya rabbika lasyadid. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada mereka-mereka yang mengazab orang mukmin. Ayat ini memang khusus ataupun diceritakan kepada mereka ashabul ukhdud. Tetapi secara umum ayat ini berlaku kepada siapa saja yang mengazab dan menguji orang mukmin dengan kezaliman dan kenistaannya. Apa Allah katakan? Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu sangat dahsyat. Lasyadid. Jadi kalau membakar orang mukmin itu cuma di dunia, dan itu cuma sekali saja, habis wafat sudah selesai. Tapi batsya rabbik, azab Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada, dia akan selama-lamanya. Dan setiap kali mati hidup lagi, setiap kali mati hidup lagi, setiap kali diazab dia akan berulang-ulang. Kalau orang-orang yang dibakar tadi sakitnya sekali saja, tapi batsya rabbik itu syadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
adalah zat yang memulakan, yubdi'u, yang menciptakan dan mematikan. Sedangkan orang yang membakar orang mukmin itu dia cuma bisa mematikan saja, tidak bisa menghidupkan kembali. Ingat kata Allah, kamu itu akan dihidupkan kembali dan kamu itu akan merasakan apa yang mereka rasakan. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Dalam azabnya yang sangat dahsyat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada keseimbangan. Ada keseimbangan, dan ini peluang bagi mereka yang telah berbuat dosa untuk kembali. Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu taubat. Tapi yang namanya keburukan harus dibalas dengan azab. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur Al-Wadud, Dzul Arsyil Majid, yang memiliki arasy yang mulia. Dzur'ah tadi itu memiliki kerajaan cuman himyar saja, nggak lebih nggak kurang. Tapi arasy Allah Subhanahu wa taala lahu mulkus samawati wal ard, dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Jadi sangat tidak seimbang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin katakan bahwasanya kekuasaan kamu itu hanya kecil kali, tapi dengan kekuasaan itu engkau bisa berbuat kezaliman dan menyiksa hamba-hambaku. Dzul Arsyil Majid, fa'alul lima yurid, berkehendak berbuat apa saja. Jemaah saya muliakan, ini 3 ayat berturut-turut berbicara tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah. Dalam ayat lain disebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, disuruh kita untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Hal ataka hadithul junud. Nah, apakah engkau wahai Muhammad telah datang cerita tentang prajurit-prajurit atau pasukan-pasukan? Himyar tadi ini, Dzur'ah ini kan dia bawa pasukan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di Mekah juga berhadapan dengan kafir Quraisy yang punya banyak pasukan. Allah ingin katakan bahwasanya ada junud, pasukan, kekuatan yang besar sebelum engkau wahai Muhammad. Kekuatannya adalah kekuatan Fir'aun dan kekuatan Tsamud. Yang dalam surah Al-Fajr disebutkan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menggambarkan kekuatan dalam hal militer dan bala bantuan pasukan, itu tiga kaum. Tapi dalam ayat ini 2, Fir'aun dan Tsamud. Kekuatan Fir'aun itu banyak. Tsamud dia bisa merubah gunung batu menjadi istana. Tapi apa yang terjadi? 2 contoh umat yang adidaya ini Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan sehancur-hancur. Apalagi Dzur'ah bin As'adi bin Al-Himyari tadi yang membakar orang mukmin. Apalagi dibandingkan dengan kafir Quraisy. Tenang wahai Muhammad.
balil ladzina kafaru fi takdzib. Ini masalahnya. Kenapa kedua negara ataupun umat yang masyhur di zamannya itu dihancurkan? Karena fi takdzib. Karena sifat mereka itu adalah mendustakan risalah kenabian. Wallahu min waraihim muhita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi atas apa-apa yang mereka lakukan dari belakang mereka, dari depan, belakang, sampai kanan, sampai kiri. Allah muhit, tidak ada yang luput. Jemaah saya muliakan, surat ini diakhiri dengan penjelasan bahwa sumber kekuatan itu bukan pada pasukan, bukan pada bala tentara, bukan pada kekuatan lain, tapi pada Al-Quran. Al-Quranlah sumber kekuatan itu. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan dia, ayat ini merupakan Quran yang maha suci, maha mulia, fi lauhim mahfuz, terjaga di lauh mahfuz. Jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Orang-orang kafir selalu berupaya untuk menjauhkan umat ini dengan Al-Quran. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang kafir, jangan kalian dengar tuh Al-Quran dan jadikan dia sumber permainan-permainan saja supaya kalian dapat mengalahkan orang mukmin. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh kami telah turunkan kepada kalian Al-Quran, di dalamnya ada kemuliaan bagi kalian. Afala taqilun, apa kalian tidak berpikir? Jemaah saya muliakan, maka oleh karena itu ayat ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita bahwa ujian dan cobaan dalam medan dakwah itu sudah menjadi keniscayaan, dan semua ujian dan cobaan itu akan bisa kita lalui, akan bisa kita atasi, akan bisa kita hadapi dengan baik kalau kita berpegang dengan Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada diskusi, dipersilakan. Tidak cukup menjelaskan dari hanya beberapa surah dan ayat saja. Kenapa kemudian Allah sepertinya mengisyaratkan begitu banyak episode-episode pengulangan tentang kejadian-kejadian yang merupakan ancaman pelajaran bagi kita ke depan ini. Kenapa itu kemudian menjadi harusnya diulang kemudian dan kemudian menjadi pelajaran bagi kita? Jadi mungkin setidaknya kita bisa melihat apa sebenarnya dibalik pelajaran itu yang Allah petik dari Al-Quran. Di antara tujuan begitu banyaknya cerita-cerita tentang ujian dan cobaan yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Hud, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, setiap kisah dari para rasul dan para nabi kami kisahkan. Untuk apa? Linutsabbita bihi fuadak, supaya kisah-kisah itu terinternalisasi dalam hati.
kisah Nuh beda dengan Hud, kisah Hud beda dengan Thamud, dengan Nabi Soleh. Nabi Soleh beda lagi dengan Musa, Musa beda lagi dengan Ibrahim. Karena apa? Karena risalah Islam ini dia akan melewati lintas agama, lintas manusia, lintas zaman. Dan watak itu akan berulang, dia akan berulang. Cuman masanya saja yang berbeda. Contoh misalnya sekarang lagi marak LGBT. Ini kan bukan hal yang baru. Sejak zaman Nabi Lut itu sudah ada. Jadi ada sebenarnya kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh manusia dewasa ini, itu sebenarnya pengulangan dari apa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Nah, diulang lagi, dibaca lagi, supaya apa? Supaya itu menjadi bahan renungan kita, sesuatu yang kita internalisasi dalam jiwa kita, dalam hati kita. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq. Dan pada akhirnya targetnya adalah supaya kisah-kisah itu kita jadikan sebagai kebenaran, bukan pengantar tidur, bukan cerita-cerita di warung kopi, tapi menjadi al-haq, menjadi sebuah kebenaran yang itu kita pegang. Wa mau'izah, dan menjadi pelajaran, jangan sampai terulang lagi. Kalau terulang lagi bukan pelajaran namanya. Wa dzikra lil mu'minin, dan menjadi peringatan. Peringatan itu artinya kalau dilakukan, awas, ada balasan bagi orang-orang yang mukmin. Makanya jemaah saya muliakan, kisah tentang sejarah dakwah ini termasuk konten yang banyak dalam Al-Quran. Apalagi ayat-ayat yang bicara tentang para nabi dan para rasul. Nggak lepas daripada dakwah dan ujian, dakwah tantangan, dakwah dan kedurhakaan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Atas kesempatan yang diberikan, Ustaz, saya ingin bertanya terkait dengan ada satu surah yang saya baca bahwasanya orang yang masuk dalam surga nanti mereka akan sering bertanya-tanya. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma sabaqahum bis-salam. Bagaimana kemudian di sana orang yang masuk surga itu saling menanyakan tentang orang neraka. Maka mereka menjawab karena kami tidak salat. Bagaimana pengertian itu? Kemudian yang kedua terkait dengan surah Al-Imran yang memenuhi untuk khairat sahabat misalnya atau termasuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara penghuni surga dan penghuni neraka bisa saling menyapa, bahkan minta makanan dan minuman. Itu bisa dilihat dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Waqi'ah. Jadi termasuk mereka itu saling bertanya, kok kamu bisa masuk ke dalam neraka? Kok kamu bisa masuk ke dalam surga? Cuman bagaimana teknisnya, karena kan dia surga dan neraka itu berbeda. Bagaimana tesnya? Ini karena kita belum pernah masuk, kita nggak bisa menggambarkan. Tapi lahiriah ayatnya itu menjelaskan bahwa mereka itu saling menyapa. Penghuni surga, penghuni neraka minta air, minta makanan. Enak dong kamu bisa makan dan bisa minum. Kami di sini nggak ada minuman. Tolong dong minta minuman. Tapi nggak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa dibaca dalam surah Al-A'raf. Nah,
Begitu juga yang tadi dalam surat Al-Muddatsir dan Al-Ma'arij. Al-Muddatsir, ma salakakum fi saqar. Bertanya, kok kamu bisa masuk ke dalam neraka Saqar? Dulu kan kita sama-sama. Nah, itu memang begitu dia. Cuman hakikatnya bagaimana? Kita belum pengalaman. Kita belum pernah masuk dan nggak tahu kita. Nah, ayatnya begitu. Terus yang kedua, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, untuk kita semua. Karena ayat sebelumnya itu kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wal takum minkum ummatun, dan seterusnya sampai kepada kuntum khaira ummatin. Umat iman, orang mukmin dan orang bertakwa itu dia akan mendapatkan kebaikan kalau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.